Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Tarian Lengger Maut 2020. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali beberapa kegiatan medis, kemudian pindah ke perjalanan mobil melewati jalanan kampung Nan Asri. Mobil berhenti di depan warung. Di dalamnya ada Dokter Jati yang sedikit macak, kemudian turun dari mobil untuk memesan kopi di warung tersebut. Diceritakan jika Dokter Jati ini adalah dokter kampung yang baru. Kopi sudah diseruput, Dokter Jati segera membayar lalu pergi melanjutkan perjalanan. Dokter Jati tiba di sebuah rumah disambut pembantunya yang siap sedia membawakan barangnya. Scene lanjut ke Sukma yang berprofesi sebagai penari lengger baru belanja di pasar. Datanglah Samsudin yang merayu Sukma. Kebetulan ada Dokter Jati membeli toples sehingga menjadi bahan roastingannya. Emangnya ada dodol kerupuk? Kembali ke warung yang kemarin, Dokter Jati membaca koran tentang penemuan mayat tanpa jantung. Warga di sana mengatakan jika Dokter Jati harus menyaksikan pertunjukan lengger terlebih dahulu sebagai syarat diterima menjadi warga desa. Nonton yang cantik-cantik. Beberapa penari lengger sudah disiapkan. Di sisi lain, Sukma yang masih dirias Mbok Gira merasa insecure karena takut tampil di depan umum. Mbok Gira pun memotivasi Sukma dengan menceritakan sejarah lengger yang dulunya merupakan perwujudan rasa syukur hasil panen yang melimpah. Lengger kia muncul karena rasa sukacita. Menjadi penari lengger itu adalah anugerah karena bisa membuat semua mata tertuju kepadanya. Dokter Jati membuka kotak berisi kalung antik. Pengumuman pertunjukan sudah terpampang seiring beberapa penari lengger juga sudah siap, termasuk Sukma dan Welas. Khusus untuk Sukma, Mbok Gira memberikan riasan bonus. Pertunjukan lengger dimulai. Terlihat Sukma yang masih malu-malu malah sangat lihai membawakan tarian lengger hingga membuat Dokter Jati terpana kepadanya. Keesokan harinya praktek Dokter Jati dimulai. 2 pasien juga sudah datang. Pasien pertama bernama Prapto yang sedang batuk-batuk. Ia dipersilakan rebahan untuk diperiksa detak jantungnya dengan stetoskop. Terlihat Dokter Jati sangat fokus. Dokter? Periksa selesai ditandai dengan Prapto yang memperoleh obatnya. Pindah ke Sukma yang dipuji teman-temannya atas penampilan lenggernya tadi malam. Mereka juga membahas Dokter Jati yang kemarin nonton mereka. Semua orang kota tuh ganteng-ganteng begitu ya. Scene flashback ke Dokter Jati kecil yang menyaksikan KDRT ayahnya kepada sang ibu secara live. Untung hanya mimpi. Dokter Jati menutup bukunya dan menyimpan kotak kalungnya. Terlihat ia memiliki banyak koleksi buku dan 2 toples yang masih kosong. Dokter Jati pun keluar. Para warga membicarakan gemulainya tarian yang dibawakan Sukma. Datanglah Dokter Jati yang ikut nimbrung. Bocah kemblung. Heram. Di rumah, Sukma menyiapkan sajen. Sementara Dokter Jati makan seorang diri. Terdengar suara ketukan warga. Gawat, Den. Setelah makan, Dokter Jati merapikan semua peralatannya, kemudian menemui Prapto yang tak sadarkan diri. Prapto sudah ditangani, warga pun dipersilakan pulang. Dokter Jati menjepret sebuah foto, kemudian memberikan oksigen untuk Prapto. Seketika ia bangun. Dokter Jati lanjut menyalakan radio sebelum akhirnya kembali menemui Prapto lengkap dengan jubah operasinya. Jantung manusia itu bisa berdetak walau sudah dikeluarkan dari tubuh. Ia menjelaskan tentang keistimewaan jantung. Semua peralatan sudah siap. Program pembedahan pun dilakukan, sedangkan Prapto hanya bisa menangis seiring jantungnya tercabut. Keesokan harinya dilakukan pemakaman jenazah Prapto oleh warga. Seperti biasa, warga ngurumpi tentang kematian Prapto yang katanya karena pendarahan. Terlihat Samsudin gak percaya. Masa lukanya di kanan, jahitannya di tengah? Mbok Gira mencari Welas yang katanya sedang pergi ke dokter. Benar saja, Welas mengantarkan Bayu periksa ke Dokter Jati. Seperti biasa, Dokter Jati mendengar stetoskopnya dengan serius. Pak dokter,
Periksa selesai, Sukma pun datang menjemput. Ia kenalan dengan dokter Jati dan mereka saling tatap-tatapan. Malam hari, pertunjukan Lengger kembali digelar dengan Sukma sebagai penari utama. Tentu saja dokter Jati hadir untuk menyaksikan. Paijo terlihat gak enak badan sehingga ia pulang duluan. Di tengah jalan, ia bertemu dokter Jati yang menawarkan mengantar pulang. Nggak usah, Dok. Radio kembali berbunyi tanda dokter Jati melakukan operasi untuk menambah koleksi jantungnya. Kali ini pasiennya adalah Paijo. Di sisi lain, Sukma menyiapkan racikan kembang 7 rupa untuk digunakan mandi. Keesokan harinya, warga ngerumpi tentang Paijo yang tiba-tiba hilang. Lagi-lagi, Syamsuddin mencurigai dokter Jati. Menurut Tenyong, ada hubungannya sama dokter sok ganteng itu. Malamnya, Sukma dan Welas pamitan ke Mbok Gira untuk pergi keluar rumah. Mereka menuju sendang berbekal secerca cahaya lentera. Di sisi lain, dokter Jati datang mengambil sesuatu dari mobilnya. Di sendang inilah Sukma bersiap melakukan ritual. Ternyata dokter Jati membuang mayat Paijo di sendang yang sama. Mendengar geberasan air, Sukma dan Welas pun bergegas pergi sementara dokter Jati sudah masuk mobil. Apa iya ya? Di desa kita ada genderuwo nih. Ora ya, Mas. Paginya, kru pertunjukan Lengger mulai bekerja. Tak lupa Mbok Gira menitipkan salam untuk Pak Hardinata kepada Sukma sebelum akhirnya ia naik mobil untuk mulai melakukan perjalanan. Bayu yang pulang sekolah berpapasan dengan mobil dokter Jati sehingga ia mendapat tebengan gratis. Perjalanan dilakukan melewati lebatnya hutan dengan pemandangan alam nan asri. Di tempat pertunjukan, Welas masih gelisah karena Bayu nggak kunjung datang. Reno yang datang dengan motor pun disuruhnya mencari Bayu. Ternyata Bayu sudah ada di tempatnya dokter Jati. Welas pulang untuk memastikan Bayu sudah pulang. Bayu udah pulang belum? Udah ada dari tadi. Sementara Bayu sudah dioperasi dokter Jati. Welas menanyakan keberadaan Bayu ke beberapa warga, berakhir ke rumah dokter Jati. Kita cari sama-sama ya. Ia pun diajak masuk mobil. Malam hari, para kru pulang tanda pertunjukan Lengger selesai. Mobil dokter Jati pun datang seiring Welas yang menangisi kepergian Bayu. Mbok Gira pun hanya bisa menenangkan Welas. Dokter Jati mengajak kenalan Mbok Gira, namun ia dicuekin. Dokter Jati kembali ke mobil, terlihat ia deredek memandangi kegiatan kru Lengger. Seperti biasa, bapak-bapak ngerumpi di warung tentang kasus hilangnya Bayu, sekalian membayangkan Sukma yang akan menjadi penari Lengger utama desa. Sukma sekarang tambah ayu ya. Dokter Jati menggeser rak bukunya yang ternyata ada ruang rahasia di baliknya. Ia duduk di sofa sambil membayangkan Sukma sedang menari di hadapannya. Namun jantung si dokter juga semakin deredek. Terlihat toples di dalamnya sudah berisi beberapa jantung berdetak. Sin pindah ke kegiatan di rumah sekaligus sanggar Lenggernya Mbok Gira. Sementara dokter Jati kembali mengurus korban selanjutnya. Kabar baiknya, mulai saat ini Sukma resmi menjadi penari Lengger utama desa. Lengger Desa Pager Alas. Sore hari, para bapak masih ngerumpi karena desa mereka semakin hari semakin sepi akibat hilangnya beberapa warga. Dokternya nggak kutukan. Hus. Semua pelanggan pulang, si pemilik warung pun menutup warungnya kemudian pulang dengan sepeda kebunnya. Malam purnama datang. Kali ini digelar pertunjukan Lengger Akbar. Terlihat Sukma masih was-was karena ini pertama kalinya ia tampil di pertunjukan besar. Untuk menyemangatinya, Mbok Gira memberikan tusuk konde saktinya. Seketika ekspresi Sukma berubah 180 derajat. Ia mengambil selendangnya sembari meminta restu kepada Welas yang masih sedih. Doain aku ya, Las. Pertunjukan dimulai dengan Sukma yang mempertontonkan kegemulayan di setiap gerakan tariannya. Warga yang datang pun sangat bahagia, tak terkecuali dokter Jati. Terlihat Sukma seperti memancarkan aura kepada dokter Jati. Gerakan tari semakin cepat, berakhir dengan selendang yang mendarat di leher dokter Jati, tanda ajakan nari bareng. Sabar. Keesokan harinya, Welas sampai demam karena kehilangan Bayu.
Dokter Jati yang bangun tidur terlihat sedikit mengalami pressure. Ia nyetar mobilnya tak lama masuk ke kamar membawa seseorang. Sukma yang menyajikan pertunjukan Lengger melihat Dokter Jati menggendong seseorang. Dokter Jati selesai mengoperasi pasiennya yang kesekian. Di luar ada Mbok Gira membawa Sukma yang tiba-tiba pingsan. Seperti biasa, stetoskop bekerja dan Dokter Jati menyuruh keduanya pulang. Dalam perjalanan, Mbok Gira merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Dokter Jati. Indang akan melindungi you. Berdoa saja you. Sukma terbangun dari pingsannya. Ia melihat lemari buku yang sangat rapi. Sukma mengamati satu persatu buku, tak sengaja ia berhasil menggeser lemari itu, sehingga menemukan pintu lain yang di dalamnya tersimpan koleksi jantung yang salah satunya adalah milik Bayu. Sukma segera pergi, kebetulan ada Dokter Jati. Ia langsung pergi meninggalkan rumah Dokter Jati tanpa memperdulikan apapun lagi. Dokter Jati ke ruang rahasianya untuk ngecek. Semua masih aman, Sukma lari menembus kegelapan malam. Tiba-tiba itu adalah mobil Dokter Jati. Ia jalan santuy dengan senternya, sementara Sukma harus lari asruk-asrukan hingga berakhir gelondong ke dalam curamnya jurang. Beruntung, Sukma masih tersadarkan diri sehingga masih bisa sembunyi menghindari Dokter Jati. Merasa aman, Sukma lari dan beristirahat di balik pohon. Tiba-tiba ia pun berhadapan 1 lawan 1 dengan Dokter Jati. Sukma bangun dalam kondisi terikat di dalam ruang rahasianya Dokter Jati. Terlihat sang dokter kembali diredek dengan penampilan rungsepnya. Ia mengatakan jika semua ini salah Sukma. Bahkan ia sampai membanting semua koleksi jantungnya. Kamar operasi dibuka, semua peralatan pun dibuangnya. Dokter Jati mengambil pisau kemudian menghampiri Sukma untuk melepas ikatannya. Ternyata si dokter merobek jantungnya sendiri dan film pun berakhir. Ending yang menggantung. Oke, film ini mendapat 4,9 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 5,1. Sampai di sini rangkum film tarian Lengger Maut 2020 dan see you next video.